Shalom, puji Tuhan. Luar biasa, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita sangat mengucap syukur ya, pada malam hari ini kita bisa berjumpa di virtual room Miracle TV. Nah, tentunya pada malam hari ini kami mengharapkan juga semua sahabat-sahabat Miracle dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Ibu Elizabeth Tafib Rianti. Dahulu Ibu bernama Tafib Rianti, tapi sekarang sudah ada tambahan Elizabeth ya, karena sudah ikut Tuhan Yesus. Baik, sahabat-sahabat yang sedang menonton program kesaksian pribadi pada malam hari ini, bisa langsung dibagi di grup-grup rohani atau di beranda-beranda sahabat Miracle, karena kesaksian pada malam hari ini luar biasa dahsyat ya. Bagaimana tidak, kita akan menyaksikan bagaimana kuasa besar, kuasa dahsyat Tuhan Yesus bisa mengalahkan itu kuasa gelap atau roh jahat. Nah, ini menarik karena dahulu Ibu memainkan suatu permainan yang tidak lazim di telinga kita, yaitu adalah permainan jailangkung. Tidak disarankan untuk mencoba permainan ini. Mungkin di 20 tahun lalu ya, sampai ada filmnya juga ya, kita sangat familiar dengan permainan ini. Tetapi tentunya anak-anak Tuhan tidak pernah atau jangan coba-coba untuk bermain dengan permainan jailangkung. Salah satu permainan tradisional yang saya tahu yang mengundang arwah-arwah untuk agar supaya apa yang menjadi keinginan kita bisa sampaikan agar mereka atau arwah-arwah yang dalam gentayangan itu melakukan niat jahatnya. Nah, pada malam hari ini sudah ada dengan kita Ibu Tafib Rianti. Kita sambut beliau bersama-sama. Shalom Ibu, apa kabar? Shalom, thank you. Luar biasa. Amin. Haleluya. Luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan saksikan kesaksian ya, walaupun agak sedikit merinding juga dengarnya ya, karena ini berhubungan dengan hal-hal gaib, tetapi dahsyat penyertaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan Ibu. Seperti biasa Ibu, kita akan buka dengan doa dulu sebelum kita mulai kesaksian pribadi. Saya undang kita berdoa, sahabat-sahabat Miracle bersama-sama. Puji Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada malam hari ini ya Tuhan, Bapa di sorga, karena kami bisa dipertemukan kembali dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa agar supaya program kesaksian pribadi dapat berjalan dengan lancar. Urapi kami dengan Roh Kudus, terutama untuk pesaksi kami, agar beliau dapat bersaksi seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Jauhi ya Tuhan dari segala roh-roh jahat yang ingin mengintimidasi atau mengganggu pesaksi kami ya Tuhan dalam membawakan kesaksiannya pada malam hari ini. Kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan segala perangkat yang kami gunakan, baik di tempat kami maupun di tempat Ibu Elizabeth, semuanya dapat berjalan dengan baik. Internet juga dapat berjalan dengan lancar. Kami buka program kesaksian pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik. Satu ayat Alkitab sebagai pembuka Ibu. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Dan seperti biasa, ada 2 poin yang selalu saya ingatkan kepada kita semua. Pertama, Miracle TV adalah bertujuan untuk memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, kita percaya bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina agama, ajaran sebelumnya, atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle, berkomentarlah dengan bijak dan dewasa. Ingat bahwa program kesaksian pribadi ini untuk memuliakan nama Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Baik, kita kembali kepada Ibu Tafib. Ya, sekarang Ibu, saya akan berikan ruang waktu kepada Ibu untuk bersaksi. Ibu bisa memulainya
dari latar belakang, dari awal. Tapi sebelum itu mungkin Ibu bisa perkenalkan sedikit, Bu. Perkenalkan diri Ibu saat ini mungkin di mana, apa pelayanan Ibu yang Ibu bisa bagi tentunya. Dan Ibu bisa langsung dengan bersaksi mulai dari latar belakang. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Franky buat Sama-sama. kehormatan yang diberikan kepada saya. Puji nama Tuhan, kalau pada malam hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menyaksikan kembali apa-apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan saya. Saya seorang ibu dari 5 orang anak laki-laki dan 3 orang cucu, seorang nenek dari 3 orang cucu. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, latar belakang kepercayaan saya adalah beragama Islam. Di dalam menjalani kehidupan beragama, seperti halnya mengikut agama yang baik, saya menjalankan sholat 5 waktu, saya menjalankan puasa, saya rajin beramal sedekah, dengan tujuan melakukan semua itu agar saya bila meninggal dunia kelak akan masuk surga. Karena demikian kepercayaan dari agama saya yang lama. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan cara yang tidak lazim, hidup saya diubahkan Tuhan sama sekali. Hal itu berawal dari saya kedatangan seorang tamu, dia pekerja bank, dia datang ke rumah, ingin mengajak suami saya mencairkan sejumlah uang karena ada nasabah yang mau pinjam uang dalam jumlah yang besar. Sebab suami saya seorang polisi, dia butuh pengawalan. Sementara suami saya mempersiapkan diri mandi, saya bercakap-cakap dengan petugas bank ini. Dia berkata, "Itu apakah itu masih muslim?" "Masih." "Dijalanin nggak agamanya?" "Jalanin dong, karena kalau namanya beragama ya harus dijalanin, mau hidup mau ngapain lagi gitu." Karena kerinduan setiap orang dan juga saya ketika meninggal dunia pastinya maunya masuk surga gitu. "Oh bagus," kata si petugas bank ini. "Si Laek bagaimana?" Maksudnya suami saya. "Oh dia sekarang dia ke gereja." Jadi dulu suami saya itu Kristen, tapi ketika menikah dengan saya, kami menikah secara KUA, suami saya ikut agama saya, yaitu agama Islam. Singkat cerita, dia bertanya, "Si Lai itu sekarang kemana?" "Oh dia ke gereja." Dia kembali ke gereja. Saya, jadi masing-masing, suami saya Kristen, saya Islam. Jadi kami terapkan hidup saling toleransi. Kalau bulan puasa, suami saya menyediakan hidangan berbuka, bahkan dia yang menyiapkan makan sahur saya. Kadang-kadang dia pun ikut berpuasa, kadang-kadang enggak gitu kan. Nah, lalu si petugas bank ini bertanya kepada saya, "Itu mohon maaf ya, di dalam satu keluarga itu tidak boleh ada 2 kemudi. Kalau itu beragama ini, si lain beragama ini, jadi masing-masing mengemudikan dirinya sendiri. Tuhan nggak mau kayak gitu. Nggak boleh pokoknya ada 2 kemudi. Saran saya itu coba deh sholat tahajud, doa puasa, sambil zikir. Nanti itu tanya, mana Tuhan yang benar gitu kan. Karena di Al-Quran tertulis ketika itu menjalankan sholat 5 waktu sebanyak 17 rakaat setiap harinya, itu akan selalu baca surat Al-Fatihah kan. Dan di situ di Al-Fatihah ayat 6 dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Nah biarlah dengan itu sholat tahajud, doa puasa, mengaji dan zikir, itu bisa ketemu sama jalan yang lurus itu. Untuk menghargai pendapatnya, saya mengiyakan, iya yang nanti saya kerjakan.
Lalu suami saya sudah siap, mereka pun pergi. Begitu mereka keluar pergi, tidak lama adik kandung saya datang. Dia membawa sebuah majalah Intisari terbitan tahun 94. Dia bilang begini, Mbak, ayo main ini yuk, main jelangkung. Oh, jangan. Saya tahu itu permainan setan dan itu mengerikan karena bayangan saya, karena saya pernah nonton film jelangkung itu, main jelangkung itu pakai batu kelapa, pakai kayu bambu yang dibentangkan seperti ini, diberi pakaian, lalu dipakein pulpen gitu-gitu. Saya nggak mau, itu mengerikan. Gitu kan. Tapi di majalah itu adik saya menjelaskan, nggak ngeri kok, biasa aja kok, coba lihat deh. Saya baca di situ, memang kesannya tidak mengerikan. Karena apa? Oh, caranya mudah. Mudahnya kita tinggal ambil apa ya? Ambil kalender gitu. Saya tulis huruf A sampai Z, angka 0 sampai 9. Lalu dengan media tutup botol saya panggil seperti ini. Saya panggil. Di situ ada mantranya. Kenapa saya tertarik memainkan permainan ini? Karena di dalam majalah yang saya baca itu ada sebuah kesaksian. Ada seorang bapak mempermainkan permainan ini bertemu dengan arwah seorang profesor yang katanya punya penemuan belum terekspos, sehingga penemuan itu dibagikan kepadanya dan dia yang menikmati hasil karya si profesor itu. Terus terang, saya dulu bercita-cita ingin sekali menjadi seorang ilmuwan. Saya ingin sekali bisa menemukan sesuatu yang berguna bagi kemanusiaan. Nah, saya tertarik memainkannya, berharap saya pun akan bertemu atau mendapatkan hal-hal yang baru, begitu. Jadi kalau saya panggil permainan itu seperti mantra yang diajarkan, itu yang datang itu bermacam-macam roh. Yang menurut keyakinan saya yang lama, itu adalah orang yang meninggal yang bisa dipanggil kembali gitu. Padahal kalau di dalam kekristenan tidak seperti itu. Saya panggil dan mereka akan selalu menjelaskan dengan hal-hal yang mengerikan. Misalnya kalau saya tanya, kamu sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di tempat yang gelap. Kamu meninggalnya karena apa? Kecelakaan, minum racun, bunuh diri, gantung diri, dibunuh. Pokoknya hal-hal yang mengerikan yang disampaikan kepada saya. Jadi karena setiap hari saya keranjingan dengan permainan itu, karena saya ingin tahu dunia roh itu seperti apa. Kayaknya ada kenikmatan tersendiri ya, lebih banyak tahu tentang misteri di alam yang berbeda gitu kan, tentang makhluk-makhluk astral. Sepertinya itu sangat menarik. Jadi karena sering main seperti itu, saya tidak lagi menggunakan media kertas tadi untuk memanggil roh-roh orang mati dalam tanda petik itu. Saya cukup pejamkan mata, saya panggil mereka, datang dong main yuk. Nanti mereka akan datang. Dan kami suka jalan-jalan. Orang mengira saya itu apa ya, gila. Karena berbicara sendiri. Orang melihat saya berbicara sendiri. Padahal yang saya rasa saya berbicara dengan makhluk-makhluk yang penampakannya seperti manusia. Tapi orang tidak melihat. Saya melihat mereka. Dan mereka itu punya bau yang khas. Bau yang khas. Misalnya dia dulu seorang pencuri, meninggalnya karena mencuri, dikebukin massa gitu. Dia akan mengeluarkan bau, maaf, seperti kotoran kucing gitu. Kalau ada, maaf, dia pelacur, dia akan mengeluarkan bau dosa yang khas, yaitu bau amis darah gitu, seperti itu. Dan suatu hari saya dengan mereka ini jalan-jalan, naik angkot. Naik angkot jalan-jalan, tiba-tiba salah satu dari mereka menarik saya untuk turun. Ayo turun. Kenapa kita belum sampai? Ayo turun, cepetan turun. Begitu kami turun, tidak lama kemudian saya melihat
angkot yang kami tumpangi itu mengalami kecelakaan. Saya marah, kok kamu seperti itu? Kenapa cuma kepada saya diberitahu bahwa angkot itu akan mengalami kecelakaan? Kenapa enggak sama penumpang yang lain? Lalu mereka jawab, bodo amat sama yang lain. Kita sayangnya sama kamu, gue sayang sama lu, gitu kan. Wah, saya marah. Lalu saya pulang, saya bertekad tidak mau lagi berteman dengan mereka. Karena buat saya berteman itu nggak boleh saling mencelakakan, harus mengingat, menopang, dan mendoakan gitu kan. Tapi yang mereka lakukan itu membuat saya kecewa. Saya pulang mandi, saya buat permainan yang baru. Permainan yang baru. Saya di sini terbersit satu nama. Diingatkan oleh petugas bank itu, yaitu Isa Al-Masih. Saya bertanya-tanya selama ini, kenapa ya Isa Al-Masih itu di Al-Quran lebih banyak namanya disebut? Kenapa ya dia disebut sebagai jalan yang lurus? Kenapa dia yang mengetahui hari kiamat? Kenapa juga dia yang disebut sebagai pribadi yang terkemuka di dunia serta di akhirat? Dan kelak Isa Al-Masih pun akan datang menjadi hakim bagi semua manusia. Kenapa harus Isa Al-Masih? Kenapa saya bertanya-tanya seperti itu? Waktu saya mau mencoba, mau main begini, tiba-tiba serombongan roh jahat ini datang. Yang penampakannya manusia datang. Mereka serentak ngomong, jangan panggil nama itu. Saya kaget kan. Kenapa? Kalau kamu panggil nama itu, persahabatan kita putus, pertemanan kita putus. Lalu saya bilang, gak masalah. Tapi satu hal saya pengen tahu. Kenapa kalian melarang saya memanggil nama itu? Buat saya mudah cari teman. Saya orang yang suka berteman. Lalu mereka menjelaskan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang menjadikan saya, yang menjadikan mereka. Lalu saya bilang, saya marah waktu itu. Tuhan Yesus ampuni. Hei, jangan sembarangan ya. Maafin saya Tuhan. Saya bilang, Isa Al-Masih itu hanya nabi yang memang patut dihormati. Tetapi dia bukan Tuhan. Mereka bersikeras. Isa Al-Masih itu Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Oh ya, saya nggak percaya sama kamu. Saya nggak percaya. Pergi. Jangan panggil nama itu. Saya panggil baru satu kalimat loh. Isa Al-Masih datang. Apa yang terjadi baru satu kalimat. Betapa berkuasanya nama itu. Ketika saya memanggil baru satu nama, roh jahat ini yang penampakannya adalah manusia, tiba-tiba terbakar. Sampai anak saya kaget yang ikut main ini kan. Anak saya kaget. Kita terbengong-bengong melihat kok ini semua terbakar, tiba-tiba runtuh menjadi pasir dan lenyap. Gitu. Tapi anehnya ada hordeng di rumah saya tidak terbakar. Ada kalender yang tempel di dinding tempat orang ini terbakar, makhluk-makhluk ini terbakar, itu kalender saya tidak terbakar. Lalu tiba-tiba tangan saya ini bisa menulis sendiri nih, ada pulpen. Saya nulis dan saya nggak bisa mengendalikan apa yang harus saya tulis. Tiba-tiba saya nulis aja. Berpalinglah engkau di dalam Bilangan 23 ayat 23. Ternyata itu ayat yang pertama kali muncul dan saya tulis di dalam Amsal 23, Amsal 1 ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Seketika saya langsung kayak tersentuh banget gitu. Ada apa ini ya? Kenapa tulisan ini kayaknya begitu dalam gitu, di dalam hati saya kok kayaknya gimana gitu. Saya rasa tertegur.
bahwa saya menyadari saya orang yang berdosa, banyak dosa yang sudah saya perbuat selama ini. Kayaknya semua dosa udah pernah saya lakukan. Tapi mendengar kalimat ini, ya Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau meresponinnya Tuhan. Saya mau menerima teguran Tuhan. Lalu setelah itu, saya tinggalkan permainan ini. Tapi hati saya tertegur terus, tertegur. Berpalinglah. Saya harus berpaling sama siapa? Saya belum tahu waktu itu. Nah, waktu itu saya menghentikan permainan itu, tiba-tiba tercium bau yang sangat-sangat busuk. Bau ini campuran dari berbagai bentuk sampah, got yang terbuka, bau amis darah, pokoknya semua bau yang ada di dunia ini satu di situ terkumpul. Saya dan anak saya bingung dengan bau itu. Kok tiba-tiba bau itu begitu menyengat ya. Kita cari di ruang tamu, tidak ada. Di bawah tempat tidur tidak ada, di lemari tidak ada, bahkan di langit-langit, di dapur, di kamar mandi, sumber bau itu tidak ada. Lalu saya bersama anak saya ke teras. Nah, ketika di teras ada satu bola berwarna merah. Saya hampiri, kok baunya sumbernya dari situ gitu. Begitu saya hampiri, di dalam bola itu ada ulat. Ulatnya itu seperti ulat sagu, gemuknya, tapi panjang, bertaring, dan ganas gitu. Kalau ulat sagu kan lembut gitu kan jalannya. Kalau ulat yang ada di dalam bola api itu ganas sekali. Saya coba memisahkan itu yang ada di bundaran merah itu, kertasnya terbakar. Saya coba pakai dahan kayu, dahan ini pun terbakar. Saya coba pakai sendok, itu sendok saya dari baja ya, itu pun bengkok. Saya tanya, ya Allah itu apa? Lalu saya mendengar suara secara audible, itu adalah api dari neraka yang tidak akan pernah kunjung padam. Dan itu adalah ulat dari neraka yang tidak akan pernah mati. Kembali saya diingatkan, berpalinglah engkau pada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Lalu saya teringat petugas bank. Siapa yang ngomong itu ya? Saya mau cari tahu, saya mau cari tahu siapa jalan yang lurus itu. Lalu saya memutuskan, saya mau 3 hari komitmen doa puasa, sholat tahajud, dan mengaji. Hari pertama tidak terjadi apa-apa. Hari kedua pun tidak terjadi apa-apa. Dan pada hari yang ketiga saya berkeputusan, kalau saya tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya tentang siapa jalan yang lurus itu, saya tetap menjadi seorang muslim. Nah, pada malam yang ketiga, tepatnya di sepertiga malam, sekitar jam 2:30 begitu, saya sholat tahajud. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang di kamar saya menjadi terang benderang. Saya tidak pernah melihat sebelumnya, tapi hari itu Tuhan mengizinkan saya untuk melihat. Dia ada lubang di sini 2. Dia berkata dengan lembut, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Saya waktu itu kan belum pernah baca Alkitab. Saya nanya, kenapa manusia dijala-jala? Memangnya nggak ada ikan lagi sampai manusia yang harus dijala? Saya tidak mendapatkan jawaban. Tapi yang saya dapatkan jawaban itu, saya diperlihatkan sebuah layar yang besar. Di situ diperlihatkan sebuah film. Ternyata bintangnya itu saya. Mulai dari saya kecil, remaja, dewasa, menikah. Ternyata itu saya. Dulu saya berpikir bahwa ketika saya rajin bersedekah, rajin sholat, rajin puasa, rajin mengaji, saya berpikir itu bisa membawa saya ke surga. Tetapi di dalam penglihatan itu
ada jembatan. Ini neraka, di surga. Ada jembatan bahwa perbuatan baik disilang, sholat disilang, amal sedekah disilang, puasa disilang, haji disilang, pendidikan, kecantikan semua disilang. Tapi ada satu tanda salib yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ternyata di situ saya menangis. Saya langsung kok ternyata kalau kita berbuat baik nggak bisa membawa kita ke surga ya. Kalau kita rajin puasa nggak bisa bawa kita ke surga. Rajin sholat, rajin ngaji, nggak pernah berbuat jahat sama orang. Ternyata nggak bisa membawa kita ke surga. Yang membawa kita ke surga cuma satu. Percaya sama Tuhan Yesus aja. Udah di situ dibilang. Dan siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa. Nah, kata-kata bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, berilah dirimu dibaptis, kau akan kujadikan penjala manusia, terus ada di pikiran saya. Saya tanya kepada suami saya, Pak, dibaptis itu apa sih, Pak? Oh, kalau dibaptis itu mama jadi orang Kristen. Wah, saya nggak mau. Ah, ngapain jadi orang Kristen? Saya tanya adik-adik saya, adik-adik suami yang tinggal di rumah saya, Dek, dibaptis itu apa sih? Kakak jadi orang Kristen. Saya nggak mau jadi orang Kristen. Lalu kebetulan saya pernah kursus sanggul rambut. Di situ saya punya teman. Kebetulan dia seorang istri dari gembala di sebuah gereja KBP di Depok 1. Saya tanya, Eda, dibaptis itu apa sih, Dak? Oh, saya kurang pandai menjelaskannya. Lebih bagus, Eda ke ruang pastori di gereja kami, di jalan ini, tanya sama suamiku, yang gembala di situ. Saya dikasih alamat, kemudian besok-besoknya saya datang ke sana. Pada waktu saya datang ke gereja itu, para parhangir, maksudnya majelis, Sintua itu mereka sedang rapat. Saya mengutarakan maksud kedatangan saya. Memang saya mau minta dibaptis dong. Oh iya. Dia tanya latar belakang saya apa, rumah di mana, dan blablabla. Setelah saya jelaskan, si abang pendeta ini bilang, begini Nang ya, kalau di gereja kami ada peraturan untuk dibaptis. Inang harus marguru malua dulu. Apa itu marguru malua? Saya tanya. Itu artinya Inang harus katekisasi dulu, belajar pemahaman Alkitab dulu, supaya imannya mantap, benar-benar mau menjadi murid Tuhan dengan dibaptis. Oh, begitu caranya. Berapa lama? Ya paling tidak 1 tahun. Ah, lamaan. Ya udah kalau memang nggak mau, nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba saya bisa ngomong seperti ini. Tapi Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa loh. Bukan nyari orang yang benar. Dan di antara orang yang berdosa itu saya yang paling banyak dosanya. Tapi kalian menolak saya. Saya bilang seperti itu. Itu urusan kalian sama Tuhan. Saya bilang begitu, padahal saya nggak pernah baca Alkitab. Tiba-tiba di dalam ruangan itu yang sedang ada rapat, angin seperti puting beliung gitu, lingkar-lingkar di dalam ruangan itu, kan aneh. Tiba-tiba ada angin. Itu semua kertas-kertas, buku, semua berhamburan, berantakan ruangan itu. Saya pikir ini akan ada gempa gitu ya. Saya takut. Saya keluar, saya lari. Saya lari menuju pintu gerbang. Saya berusaha untuk keluar. Tiba-tiba saya belum bisa buka pintu itu. Ini Pak Gembala sama Sintua majelis-majelis ini mengejar saya. Saya takut. Waduh, jangan-jangan saya diapa-apain ya. Gara-gara saya minta dibaptis. Aduh, jangan-jangan saya nanti diapain ya. Lalu mereka bilang, Inang kapan mau dibaptis ya? Hah?
Saya tanya, kenapa berubah? Ya, mereka menjelaskan bahwa tadi di dalam angin itu katanya ada Tuhan Yesus yang menegur mereka, kenapa menolak saya untuk dibaptis gitu. Oh gitu. Ya udah secepatnya, singkat cerita secepatnya saya dibaptis. Ajaibnya ketika saya dibaptis, saya kok mudah gitu loh memahami liturgi gereja pada saat itu. Saya bisa nyanyinya, saya tahu doa Bapa kami dalam bahasa Batak, saya bisa mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Batak. Sementara saya ini orang Jogja, saya orang Jawa, suami saya orang Batak. Bermarga Situmorang. Kok saya bisa ya, kok saya ngerti ya. Itu singkat cerita saya dibaptis. Waktu dibaptis, saya diberi nama Elizabeth. Tapi itu tidak saya gunakan. Sebab saya berpikir, malu pakai nama itu. Saya bukan Ratu Inggris. Nah, dalam perjalanan hidup saya, setelah saya dibaptis, perubahan total ya. Perubahan total, saya jadi lapar, haus akan Tuhan. Saya benar-benar setiap itu pengennya cari Tuhan, pengen tahu Tuhan itu yang seperti apa sih. Nah, suatu saya rajin ngikutin hamba Tuhan tertentu yang pernah saya idolakan. Kalau pokoknya dia khotbah di sini, saya ada di sana. Dia khotbah di gedung ini, saya ada di sana. Akhirnya dari khotbah yang saya dengar dari pendeta yang saya idolakan ini, dia berkata bahwa perkawinan yang diberkati Tuhan, kalau mau punya anak-anak yang otaknya cemerlang, yang pintar dan pandai cerdas, cuma satu, menikah secara Kristen. Wow, saya langsung tersentuh. Waduh, di luar menikah Kristen dianggap berzina. Waduh, selama ini berarti saya berzina karena saya waktu itu menikahnya di KUA gitu kan. Waduh, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya bilang sama suami saya, wah kita harus menikah lagi deh Pak. Kok menikah lagi? Saya itu sudah menikah 5 kali loh Mah. Dengan perempuan yang sama yaitu kamu. Sama Pak, aku juga menikah 5 kali dengan laki yang sama itu kamu. Jadi ceritanya saya menikah pertama di KUA Jatinegara. Ternyata di KUA itu waktu itu suami saya masih dalam ikatan dinas, belum boleh menikah. Kami dipanggil ke Mabes Polri. Di sana waktu itu almarhum Bapak Kapolrinya Bapak Jenderal Antoni Sujarwo. Ditanya mana bukti kami menikah, kenapa berani menikah, belum waktunya menikah, kenapa berani menikah. Karena di dalam militer itu untuk menikah harus izin dulu gitu loh sama komandan. Dan kami tidak melakukan itu, makanya kami dipanggil. Ketika kami dipanggil, suami saya mau kena apa ya namanya ya, kena disersi apa gitu, mau di penjara. Saya nangis, saya mohon belas kasihan Pak Kapolri agar suami saya jadi tahan. Akhirnya Pak Kapolri itu berbelas kasihan, kami dinikahkan di situ. Artinya saya sudah resmi menjadi ibu bayangkari. Saya dapat gaji dan sebagainya. Nah, setelah saya menikah itu 2 kali, ketiga kalinya anak saya yang lahir itu mau sekolah. Karena ini surat nikahnya sudah nggak ada lagi, saya menikah lagi di KUA Beji, supaya anak saya bisa punya akte kelahiran. Apa yang terjadi waktu anak saya mengurus akte kelahirannya, disebutkan di situ dia hanya anak ibu, hanya anak. Pada waktu pendaftaran sudah lewat, anak saya lahir tahun 85, menikah kembali secara KUA 87, jadi dianggap dia anak di luar nikah, makanya disebut sebagai anak ibu. Suami saya marah sekali, gimana anaknya itu disebut anak di luar nikah gitu, kok nggak ada namanya, nggak ada marganya yang dicantumkan, sebagai bapaknya nggak ada di situ. Terus setelah itu nikah lagi yang keempat, nikah adat.
Saya orang Jawa, di Ain jadi Ibu Wasugian menurut PAM atau marga dari ibu mertua saya. Yang kelima ini saya menikah, peneguhan secara gerejawi. Nah, untuk menikah secara gerejawi ini yang diberkati Tuhan harus ada persyaratannya, yaitu dibaptis secara selam. Suami saya nggak mau ribet, ngurus-ngurus itu, kami mencari gereja yang memudahkan kami gitu untuk menikah, meneguhkan pernikahan kami di hadapan Tuhan. Dan persyaratannya tuh harus dibaptis. Jadi saya dibaptis 2 kali. Suami saya juga jadi dibaptis, jadi dapat nama baru, saya dapat nama baru juga. Saya dikasih nama yang sama, Elizabeth. Saya tanya sama Bapak Gembala, Pak Gembala ini artinya apa? Nama Elizabeth ini apa? Karena 2 kali saya dibaptis, saya dapat nama yang sama. Dia bilang, dia dikasih buku arti nama-nama. Di situ yang terbaca oleh saya arti nama dari Elizabeth, L itu Allah, Bet itu rumah Allah. Tapi dia menerjemahkannya Elizabeth itu artinya dipilih, dikuduskan menjadi alat Allah. Waduh, saya mau sekali. Lalu saya memutuskan untuk menambahkan nama Elizabeth di depan nama asli saya. Demikian kesaksian ini, Pak Frankie, biarlah melalui kesaksian ini kita boleh belajar bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan itu serius. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau berbicara, jangan sembarangan. Kalau mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang datang kuasa gelap. Kalau minta hadirat Allah yang datang Roh Kudus. Jadi lebih baik kita memperkatakan hal-hal yang baik. Dari kesaksian ini, itu yang boleh saya bagikan, Pak Frankie. Tuhan memberkati. Iya, puji Tuhan ya. Sorry, ada suara dogi ya masuk. Iya, Ibu Elizabeth ya. Saya ada mau tanya nih, sebelum saya mungkin Ibu mau lanjutkan lagi kesaksian, ada satu lagi mungkin yang Ibu mau bersaksi mengenai sesudah Ibu ikut Yesus yang yang anak itu yang di danau di lumpur. Apakah itu Ibu mau bersaksi sekalian? Oh, boleh, Pak. Boleh Jadi ya? sejak saya bertemu Tuhan Silakan, Yesus, sambung ya. ya, sejak saya bertemu Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, memberi diri dibaptis, Tuhan membawa saya kepada pelayanan yang bersifat okultisme. Seperti itu, Pak. Ada satu kesaksian di mana saya pernah melayani seorang ibu. Ibu ini cantik. Dia datang kepada saya, sharing, karena suaminya menikah lagi. Saya tanya, boleh lihat foto dari suami ibu yang baru, istri suaminya yang baru, diperlihatkan. Ternyata seorang nenek-nenek tua yang gemuk, yang pokoknya jauh lah berbeda sama ibu yang sedang konseling dengan saya ini. Singkat cerita, saya tanya pekerjaannya apa, Bu, ibu dan suami. Mereka bilang mereka adalah komunitas pencari harta karun Soekarno. Menurut kepercayaan komunitas itu, bahwa Presiden Soekarno itu tidak mati, tapi moksa. Moksa dalam arti, menurut mereka loh, hidup di alam lain, hidup di alam roh. Dan ketika hidup di alam roh itu, konon katanya Pak Presiden Soekarno ini punya banyak harta benda, punya banyak harta karun. Mereka untuk mendapatkan harta karun itu harus melalui kuncen yang berupa nenek-nenek buruk rupa ini, harus melalui dia. Saya pernah tanya, Ibu pernah dapat nggak harta karunnya? Pernah. Diperlihatkanlah uang-uang kuno zaman dulu, sama emas-emas batangan, tapi saya melihat
itu seperti bukan emas gitu, tapi cuma apa ya, kuningan gitu. Lalu saya mendoakan ibu ini. Waktu saya doakan, tiba-tiba ada 2 susuk keluar dari sini. Ini satu, sini satu. Habis susuk keluar, saya makin doakan, dia bermanifestasi macam-macam. Kadang seperti burung, kadang seperti harimau, kadang seperti kera, kadang-kadang seperti ular, seperti buaya. Pokoknya bermacam-macam manifestasinya. Dan saya melayani ibu ini sampai jam 8 malam. Singkat cerita, saya sampai di rumah jam 10 malam. Saya mandi lagi, saya mempersiapkan diri untuk tidur. Saya tidur bersama anak bungsu saya dan almarhum suami saya. Ketika kami tidur tuh, kamar itu saya kunci. Dan kuncinya saya simpan. Saya simpan. Jam 1, anak saya yang nomor 2 ketuk pintu kamar. Mama, bangun Ma. Kenapa Mama enak-enakan tidur? Lihat dulu itu adiknya tuh. Dalam hati saya, ini adiknya tidur kok di sini. Lihat dulu Ma. Saya bingung ya, kok anak saya bilang, anak saya yang tidur sama saya baru datang dari basah-basahan di luar. Saya buka, loh anak saya itu. Saya lihat di kasur, anak saya yang tadi tidur sama saya nggak ada. Saya panik, Pak, bangun Pak. Itu Michael bukan Pak. Nah, coba lihat dulu tuh. Bajunya basah semua, kakinya lumpur semua itu, bawa kucing lagi. Kucingnya warna putih tapi kalungnya hitam. Waktu ditanya sama saya, dia malah melotot. Matanya merah. Aku, kamu dari mana? Itu masih kecil, masih TK anak saya. Dia diam. Langsung, Pak, kita doain dulu. Kami doakan anak ini. Bisa tanya, tadi kamu dari mana Nakku? Baru dia bisa menjawab bahwa tadi dia habis di danau. Rumah kami dekat danau. Ada sekitar 300 meter, ada danau dekat rumah kami. Dan anak saya ini masih kecil, nggak mungkin malam-malam itu berani keluar, apalagi ke danau sampai masuk ke dasarnya. Saya tanya, kamu itu keluar dari kamar ini lewat mana Nakku? Apa kamu punya kunci cadangan? Anak saya menjawab, enggak. Terus kamu keluar dari mana? Kamu tembus tembok mah. Ada yang bawa aku mah. Nenek-nenek mah. Hah? Kamu kenal? Enggak. Terus kamu dibawa kemana? Ke danau. Ngapain di danau? Aku masuk mah ke dalam. Kamu bisa bernapas? Bisa ngomong juga. Terus di dalam itu, danau itu ternyata katanya ada kerajaan siluman buaya putih. Jadi raja dan ratunya itu yang pakai mahkota. Waktu anak saya diserahkan oleh nenek-nenek itu, raja dan ratu itu menolak. Nggak bisa. Pakai bahasa Sunda katanya. Nggak bisa. Ini milik Tuhan Yesus. Nggak bisa. Jadi begini Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendoakan seseorang yang pernah terikat oleh kuasa kegelapan, tentunya ketika orang yang sedang kita dan sudah kita doakan ini terlepas dari kuasa gelap itu, si iblis atau setan ini nggak akan rela begitu saja kehilangan tawanannya. Dia akan membalas kenapa ini bisa keluar, siapa yang menyebabkan dia lari dari tawananku, begitu kan. Makanya iblis itu pengen jiwa anak saya, tapi ternyata nggak bisa saudara. Anak saya dinyatakan sebagai milik Kristus. Kenapa dia tahu itu milik Kristus? Karena saya sebagai orang tuanya selalu membawa nama anak-anak saya dalam doa-doa saya. Jadi ini penting, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya anak-anak, kita punya cucu, bawa selalu nama-nama mereka dalam doa-doa kita. Karena tanpa kita sadari, sesungguhnya doa kita itu sudah memprotek mereka, melindungi mereka. Terbukti dengan anak saya. Dibilang, bukan ini punya Tuhan Yesus.
Terus kamu keluar dari air itu bagaimana? Ya aku keluar aja. Kamu bisa bernapas di dalam air itu? Bisa mah. Aku keluar, bisa berangin, naik angkot mah. Di situ ada bapak-bapak yang rambutnya putih semua, gondrong gitu. Pakai jubah putih, aku suruh naik. Naik deh, naik. Terus disuruh turunnya di situ. Kan anak saya belum pernah naik-naik angkot sendirian, nggak bawa uang juga. Diturunin pas di jalanan depan rumah. Oh begitu, siapa yang bayar? Itu bapak-bapak kakek-kakek itu mah. Oh gitu, itu siapa ya? Itu Tuhan Yesus. Dia bilang Tuhan Yesus. Nah saya tanya sama anak saya yang tadi membangunkan saya dari tidur. Nah aku tadi yang membawa adikmu pulang itu siapa? Ada mah tukang beca langganan kita. Oh iya, saya langsung buru-buru lari menemui si bapak tukang beca. Aki, terima kasih ya. Tadi Aki nemuin anak saya di mana? Oh itu tante, anaknya tadi turun dari angkot. Saya lihat-lihat kok ada anak kecil malam-malam masih di luar, mana bawa-bawa kucing, bajunya basah semua. Lalu saya bawa pulang aja, saya liatin, oh ternyata anak tante, saya bawa pulang. Oh begitu, terima kasih ya Ki. Biarlah Tuhan Yesus yang menjaga Aki ya, amin ya amin. Tuhan Yesus menjaga Aki, percaya ya, Tuhan Yesus menjaga Aki, amin. Karena saya tahu hukumnya, ketika iblis ada tawanan, tawanannya kita rebut, dia tidak rela, dia akan mencari gantinya. Dan apa yang terjadi Ibu Bapak, sungguh tragis. Bapak tukang beca ini sekitar jam 6 pagi, dia tewas tertabrak kereta api. Becanya hancur, demikian juga tubuhnya. Tapi saya percaya bahwa percakapan saya yang terakhir dengan Bapak tukang beca ini, biarlah itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran, pengakuan imannya bahwa dia percaya juga sama Yesus. Saya berharap dia juga diselamatkan. Begitu Pak Frankie. Itu baru salah satu Pak, ada banyak sekali saya kejadian-kejadian yang seperti itu. Iya, luar biasa ya. Kita benar-benar juga dia dapat edukasi dari Ibu Tafib bagaimana ketika kita mau coba-coba bermain atau mengundang roh jahat itu, maka ini sangat berbahaya. Tapi ada Baik. pertanyaan yang saya mau tanya ke Ibu nih. Ya, baik Pak. Ketika Ibu membaca majalah dan Ibu tertarik untuk bermain Jai Langkung ini, Ibu ya, Ibu kan tahu resikonya ini. Resikonya ini kan memanggil arwah. Nah, Ya. kenapa Ibu pertaruhkan resiko itu? Apa sebenarnya yang Ibu mau cari? Apa yang sebenarnya Ibu ingin dapati dari permainan itu, Bu? Dan kalau boleh tahu kapan itu, Bu ya, terjadi? Itu terjadinya tahun 1994. 1994 ya. Ya. Ya, setelah itu saya dibaptis 28 Agustus 94. Di tahun yang sama. Iya, Iya. di tahun yang sama. Terus kenapa, Bu? Apa yang Ibu cari, Bu, di permainan Jalangkung itu, Bu? Ya kan awalnya saya sudah ceritakan tadi di awal bahwa ketika adik saya mengajak saya untuk bermain permainan seperti itu, yang saya tahu itu permainan setan dan berbahaya, bayangan saya itu memang yang Jalangkung yang pakai batok kelapa, yang pakai bambu dan dikasih pakaian. Tapi ternyata di dalam majalah itu berbeda cara bermainnya. Dia hanya menggunakan sarana kertas dan tulisan A, B, C, D sampai Z, angka 0 sampai 9. Saya pikir itu tidak berisiko buat saya. Toh di situ kesaksiannya isinya memanggil arwah orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang pernah hidup dan meninggal dunia. Dulu keyakinan saya kan percaya seperti itu Pak, bahwa orang yang pernah hidup meninggal dunia bisa kita ajak komunikasi gitu. Oke. Nah, sekarang ketika Ibu bermain permainan itu ya,
Supaya kita teredukasi, kita harus tahu juga jangan sampai anak-anak atau siapapun ingin mencoba bermain hal-hal yang berhubungan dengan arwah atau roh jahat. Ibu Iya. sempat berbicara sendiri. Saya mau tanya, ketika ibu berbicara sendiri itu, apakah ibu sadar kata-kata yang keluar itu ibu yang keluarin sendiri? Maksudnya drive-nya dari ibu atau ada yang perintahkan? Kata-kata yang mana tuh, Pak? Ibu kan berbicara sendiri. Saya nggak berbicara sendiri, saya berbicara dengan yang saya yakini pada waktu itu adalah arwah dari orang-orang yang hidup yang pernah meninggal dunia gitu, Pak. Saya Iya, nggak berbicara. tapi dilihat orang kan ibu berbicara sendiri. Nah, Ya, apa yang ibu berbicara dengan arwah itu? Apakah maksudnya pembicaraan ini mereka yang arahkan atau ibu yang mau bertanya karena ibu mencari sesuatu? saya kadang-kadang bertanya, kadang-kadang mereka yang memberi pertanyaan atau mereka yang menjawab, begitu. Iya, tapi hanya ibu dengan mereka yang ngerti ya. Sedangkan orang Saya luar itu kita hanya nggak melihat ada ibu berbicara di sendiri. Iya. Nah, sampai saat ini, saat ini, di ya, iya Bu, makanya kalau kita melihat orang yang sakit jiwa itu, Pak, iya. orang-orang gila yang di jalanan, mereka suka bicara sendiri, sebenarnya mereka tuh nggak bicara sendiri. Oh, Ada yang mereka ajak bicara, makanya jangan deket-deket kalau ada orang gila. Tiba-tiba hmm. nanti terang yang nyuruh bukan keinginan si orang gila itu, tapi makhluk yang itu tadi yang nyuruh. Sampai saat ini Bu, apakah hal-hal itu masih mengganggu ibu atau ada juga yang mau coba-coba mengganggu? Karena ibu pernah Sampai bermain dengan hal ini tentunya. sampai saat ini kuasa kegelapan itu terus menyerang, Pak. Tujuannya ya memang untuk menjegal saya dalam pelayanan. Karena dia tahu saya ketika dipanggil Tuhan itu sekaligus dipilih untuk menjadi alatnya. Jadi ada tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Tentunya iblis nggak suka dong kedoknya dibongkar Iya, kayak gini. betul. Kita Nah, sedang membongkar kedoknya ini, Pak. baik. Berarti sampai saat ini pelayanan ibu juga termasuk untuk mengunjungi mereka yang possessed ya, yang kerasukan, Ya, mereka yang iya kemasukan roh jahat Bu ya, untuk iya, diadakan pelepasan. Betul Bu ya? Sampai iya, sekarang ini pelayanan ibu. iya. Tapi dalam pelepasan itu, Pak, kita Hmm. nggak boleh kita yang berinisiatif melepaskan orang itu, harus ada persetujuan dari orang itu atau keluarganya yang untuk dilepaskan. Sebab Maksudnya dengan bagaimana Bu? Persetujuan dari keluarga? misalnya contoh Pak Franky menyadari bahwa Pak Franky seorang yang berdosa, terikat dengan dosa tertentu gitu. Diem Ibu aja suaranya gitu Bu. kan. Oke oke. Saya Ya. Bapak Bapak diem aja, saya mau mendoakan Bapak itu hasilnya kurang, Pak. Tapi kalau Bapak dengan kesadaran, Bu, saya butuh pelepasan, saya ingin dimerdekakan. Itu Oh sama gitu dengan ya. Bapak memberi surat kuasa Mm-mm, sama mm-mm. saya untuk bekerja gitu loh, Pak. Oh harus bikin surat kuasa Bu. Kenapa Bu? Harus ada surat kuasa. Maksudnya surat kuasa itu permintaan Bapak, itulah Oh surat kuasa begitu. itu yang melakukan tuh. Bukan tertulis surat kuasa untuk pelepasan. Jangan tiba-tiba dalam proses pelepasan itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ibu Bukan. yang bertugas itu untuk dilepaskan dari hukuman. Nah, namanya kan ini Bu, aura kan? Kita nggak tahu. Bisa saja ketika ibu melakukannya dan terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Misalkan orangnya tambah sakit ataupun paling parah pun misalkan meninggal. Nah, ini kan bisa jadi saya pikir surat kuasa seperti itu. Tidak ya? Maksudnya kuasa untuk iya, oke. Nah, seperti itu, Pak. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, Iya, kita sudah melakukan bagian kita dan selanjutnya biar Tuhan yang selesaikan bagiannya. iya. Jadi harus dari orangnya sendiri yang meminta untuk Iya, dilepaskan. iya. Dia harus Nah, punya kesadaran sendiri bahwa dia membutuhkan Tuhan. tapi begini Bu. Kan kalau orang lagi poses, lagi kerasukan,
Mana juga dia sadar Bu ya, kadang-kadang juga dia nggak tahu. Bagaimana dia mau minta dengan sadar sedangkan dia dalam keadaan kerasukan. Bisa diwakili oleh keluarganya, Pak. Oh Orang begitu, yang tahu. iya iya. Baik. Ya ini sedikit memberikan edukasi kepada kita karena Ibu memang bergerak dalam pelayanan, salah satu adalah pelayanan pelepasan agar supaya juga kita mengerti Bu ya, ketika mungkin ada orang lain yang mengalami hal ini, mereka juga sedikit mendapat informasi cara untuk atau bagaimana untuk mengundang mereka yang memang bisa untuk artinya Tuhan Yesus memang yang akan berkarya untuk menunjukkan kuasanya, tetapi lewat dari orang-orang seperti Ibu Bu ya. Dan jangan coba-coba untuk bermain-main dengan hal-hal yang mengundang roh-roh jahat, karena itu bisa justru mengendalikan pikiran dan jiwa kita. Baik, kita akan bergeser ke teman-teman di Zoom. Barangkali ada yang mau bertanya atau berbagi. Silakan menghidupkan mic-nya dulu ya, teman-teman di Zoom. Mic-nya dulu dihidupkan bisa? Oke, ada Pak Gernison ya. Pak Gernison sekarang bisa hidupkan videonya Pak, silakan. Sudah Pak Gernison, kita akan ke Pak, ada Pak Kosim ya. Oke, puji Tuhan. Ya, kita ke Pak Gernison ya. Silakan Pak. Halo Ibu Elizabeth. Shalom, Pak. Kesaksian yang ngeri-ngeri juga ya, tapi fakta bicara Iya. seperti itu. Ya, Ibu, waktu di gereja tadi, penatua-penatua dan hamba-hamba Tuhan itu, waktu Ibu minta dibaptis itu, di situ roh Tuhan itu turun langsung Bu ya, tapi Ibu tidak menyadari hal itu ya. Jadi yang mengetahui bahwa itu Tuhan Yesus itu sendiri yang menegur para tetua itu, siapa itu Bu yang berkata? Pendeta atau tetua atas siapa di situ Bu? Yang bilang Yesus sudah menegur itu. Oh, rupanya mereka ditunjukkan lah ya bahwa Tuhan Yesus menegur mereka langsung ya. Iya. Iya, itu menandakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, benar-benar nyata. Ibu, saya mau ini aja, mungkin banyak teman-teman yang mau telepon nanti karena Ibu kan sekarang kan sudah menjadi putri kerajaan surga. Kami minta tolong doakan istri saya, karena istri saya ini Bu sering tertuduh gitu loh. Dan gelisah-gelisah terkadang datang. Minta didoakan Bu, barangkali 1 atau 2 menit saja. Boleh Bu? Tanya, Pak. Boleh Bu? Ini saya udah dapat surat kuasa nih dari Bapak. Iya. Oke, ini surat kuasa ya. Oke, langsung Ibu bisa didoakan. Namanya, Pak? Ya Bu. Gimana Bu? Ibu Fani. Keluhannya apa? Keluhannya apa, Pak? Tertuduh dan gelisah supaya dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada orangnya Pak, boleh? Ya. Ya, shalom Bu. Ya, shalom. Terima kasih banyak Bu. Kesaksian yang saya dengarkan sangat memberkati saya dan juga berhubungan dengan apa yang saya alami. Kadang saya merasa tenang, kadang saya datang gitu. Saya merasa tidak bebas dalam bertindak. Saya merasa tidak bebas dalam berbicara. Seperti begitu Pak, Bu. Itu mulai dari akhir-akhir ya sudah 1 bulan 2 bulan lah itu dia. Jadi saya ingin dimerdekakan, mendapat kemerdekaan dalam Kristus. Saya sudah lahir baru gitu. Terus jadi saya bertanya-tanya gitu. Saya sudah minta ampun setiap dosa, saya selalu minta ampun. Dosa apapun saja selama saya hidup di dunia ini saya sudah minta ampun. Bahkan saya sudah bertobat sungguh-sungguh. Saya sudah bilang Tuhan, saya sudah tidak main-main lagi dengan dosa. Mungkin sebelum sewaktu saya lahir baru sudah 23 tahun, saya mungkin ya kalian seperti ya dosa kecil enggak apa-apa seperti begitu, bukan seharusnya sudah bertobat sungguh-sungguh ya Bu ya. Tapi kali ini setelah saya alami ini, saya memang betul-betul
ambil keputusan untuk bertobat sungguh-sungguh. Dan saya sudah bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, kalau saya mau dipakai, saya siap untuk dipakai. Saya tinggalkan pekerjaan saya siap dipakai Tuhan. Tapi Tuhan, saya mohon pulihkan saya 100%. Saya bisa bebas berbicara, tidak rasa tertuduh dalam hati, tidak rasa gelisah di dalam hati. Supaya kalau juga bisa mandiri, supaya saya bisa melayani orang lain seperti begitu dong. Saya bilang seperti itu. Nah itu Bu, iya. Nah, untuk kasus Ibu, sesungguhnya kalau Ibu punya kerinduan untuk total melayani Tuhan, Iya, saja iblis nggak suka, Bu. iya. Dia sudah menjegal Ibu dengan mengintimidasi Ibu, dengan membuat perasaan Ibu selalu gelisah. Dengan rasa tertuduh gitu. Jadi saya tidak bebas bertindak, saya tidak bebas bertindak, tidak bebas dalam berbicara juga tidak bebas gitu. Sampai kan saya dari bulan April sudah terhenti kegiatan baik dalam mengajar, kursus kan, kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan juga dalam berjualan, begitu dalam jualan, saya jualan juga. Dan itu memang dulu proses waktu itu saya bilang berproses gimana mau melayani sepenuhnya atau gimana gitu. Waktu sekarang saya sudah mengalami sakit fisik, rasa sakit yang luar biasa, dan juga ditambah dengan gelisah dan rasa tertuduh, itu saya sejujurnya sudah berserah total. Tuhan, kalau memang mau dipakai, Halo? saya siap. Ya, halo Bu. Iya, halo, bisa. Kalau mau dipakai, saya siap. Tapi tolong pulihkan saya, berikan lagi saya kesempatan gitu. Berikan lagi saya kesempatan. Saya sudah istilahnya sudah ditebus 23 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu, lahir baru. Berikan saya lagi kesempatan sekali ini, Tuhan Yesus, saya mohon. Begitu saya bilang ke Tuhan Yesus, ya itu gimana Bu, itu dia. Karena Ya, itu yang terasa ya. Langkah Ibu sudah benar, tapi Ya. yang lebih baik Ibu puasa, Bu. Doa puasa nanti Ibu baca di Yesaya 58 ayat 6 sampai 12. Halo? Halo? Yesaya 58. Sebentar saya buka ya. Saya yang buka aja ya. Oh ya, bisa Pak. Bisa Pak. Saya tampilkan di layar. Yesaya 58 ayat berapa, Bu? 6 sampai 12. Ayat 6 sampai 12, Pak. 6 sampai 12. Baik. Oh iya. Ya. Ya, Ibu Fani sudah di layar ya. Baca ya. Yesaya 58 ayat 6. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap tertutup dengan setiap yang tertutup dengan layar kecil. Tertutup setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan ya Bu. Ya. Ayat 6. Terus lanjut. Iya. Nah, di ayat Sampai 6 dan 7 tadi itu adalah hal yang Ibu lakukan. Di ayat 6. Oh ya. Ayat 6 sampai 7 tadi ya. itu ada ayat 6 dan 7 itu adalah hal-hal yang harus Ibu lakukan. Oh ya, Pak Franky boleh minta tolong ayat 6 dan 7. Iya. 6 dan 7. Ayat 6 dan 7 adalah ayat yang harus Ibu lakukan, kata Ibu Fani ya. Nanti dilingkar saja, itu atau dicatat, bisa dibacakan lagi. Nah, Ibu Fani bisa lanjut, Bu. Baca ayat 8 sampai 12. Ya, ayat 6 dan 7, Kang. 6 dan 7. Iya, Pak, tunggu saya catat. 6 dan 7.
Oke, ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab engkau. Amin. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat 12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok, yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Ayat sampai Amin. ya, amin. Ya. Jadi Bu, itu gimana itu Bu artinya? Apa yang harus saya lakukan Ayat gitu? 7 itu adalah hal-hal yang harus Ibu lakukan ya. Pertama, Berpuasa Bu. Ya pertama. membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Belenggu Betul. kelaliman dan ini gambaran dari dosa dan kebiasaan buruk yang mengikat kita tanpa kita sadari, Bu. Oh, iya. Iya. Doa, Tuhan, ada dosa dan kesalahan yang menurut saya tidak, tapi di hadapan-Mu saya berdosa. Saya mau mengakuinya dan mau Tuhan mengampuninya. Ambil alih semua kelemahan saya. Gitu ya, Bu. Doa. Terus yang kayak itu, supaya Engkau memecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah. Itu sudah jelas ya, kalau kita punya berkat lebih, kita harus punya kepedulian pada orang-orang yang Iya. Jadi berbagi dengan orang lain. Iya. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Gambaran orang yang tidak Ibu tahu nih ada seseorang, entah itu keluarga kah, tangga, teman, dia berdosa. Ibu di alam roh orang yang berdosa itu kedapatan telanjang, Bu. Jadi Ibu harus memberi pakaian. Pakaiannya gimana? Doakan orang. Oh, gitu. Aku harus doakan gitu. Harus doakan orang itu. Iya, kadang begini Bu. Kalau misalnya kita doakan seperti Ibu bilang tadi kan, apakah kita dalam keadaan begini terus serangan balik yang kita takut, kadang kan serangan balik kan ada gitu. Itu nggak apa-apa ya. Kadang kita rindu doakan seperti kan tetangga sebelah kiri kan dari budaya Bu. Kadang kalau kita doakan tetangga terus kita berpikir begini, aduh kita dalam keadaan gelisah, dalam rasa tertuduh. Kayaknya Ibu pernah gitu. Nah itu kayak gitu. Apakah kita sudah mampu? Saya sudah mampu gitu doakan. Gitu. Kita ingin bertanya Bu, karena Ibu lebih pengalaman gitu dalam. Nah itu, ya, gimana itu Bu? Jadi kita harus proteksi dulu diri sendiri gitu. Biasanya, ya. Rasa tertuduh ini Bu biasanya dimunculkan oleh iblis untuk mengganggu pikiran kita, mengalihkan tujuan kita. Ibu harus berani lawan. Kan di hati bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ingat Bu, roh yang ada di dalam Ibu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Perkatakan itu. Hanya keluar baik alat bukan untuk diintimidasi. Kalau dia mengintimidasi Ibu, ingat akan masa depannya. Iblis akan berakhir di neraka. Iya. Nah, itu ayat 8 sampai 12 itu berkat yang kelak akan Ibu terima kalau Ibu melakukan yang 6-7. 6-7. Iya, saya sudah catat. Ya, ayat yang 6 dan 7 Kang. Iya, mengerti Bu. Sangat iya. Baik, sekarang saya mau berdoa buat Ibu ya. Namanya siapa Bu? Boleh. Ibu Fani Pandi. Ibu Fani Pandi. Iya, boleh Bu. Bapa di dalam Yesus, hamba berdoa Tuhan, Iya. meskipun hambamu ini dan Ibu Fani
di rumahnya, di ruangannya. Kami percaya Tuhan Ya, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, amin. yang tidak dibatasi oleh ruang waktu bahkan jarak sekalipun. Karena itu kami bersehati Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu boleh menyentuh, menjamah Ibu Fani Tuhan, Iya, yang selama ini yang tertuduh, iya, merasa terintimidasi Tuhan, iya, yang tidak ia sadari siapa itu yang menuduh dan mengintimidasinya Tuhan. iya, Karena itu Tuhan mulai hari ini, malam hari ini, biarlah pikirannya terbuka amin. untuk ia meyakini sungguh-sungguh bahwa roh yang ada di dalamnya jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tubuh Ibu Fani adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam, bukan tempat intimidasi, bukan tempat sakit penyakit. Segala sakit penyakit, roh jahat, kuasa kegelapan yang mencoba terus-menerus mengintimidasi Ibu Fani, aku perintahkan dan aku cabut keluar, pergi tinggalkan dia di dalam nama Yesus. Shalom, roh damai sejahtera menguasai Ibu Fani sejak malam hari ini di dalam nama Yesus. Engkau mendengar kerinduannya Tuhan untuk ia dipakai Tuhan menjadi Allah Tuhan. Karena Iya. itu ya Allah Roh Kudus. Tapi bekali Ibu Fani dengan karunia dan talenta rohani lebih lagi ya Bapak. Sehingga melalui semua itu Tuhan, Amin. ada banyak datang kepada Tuhan bertobat dan diselamatkan melalui doa-doa dan penumpangan tangan Ibu Fani. Melalui doa dan penumpangan tangan Ibu Fani, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kuasa gelap dan kebiasaan buruk terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersehati Tuhan bersama dengan jemaat-Mu yang menonton di Zoom pada malam hari ini Tuhan. Sebab kami mengimani bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan ketika Engkau hadir, mujizat pasti terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Sampai selama-lamanya. Berkati kesehatannya Bapa, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati suami dan anak-anaknya, serta berkati apa yang menjadi kerinduannya, membuat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan Tuhan yang kuat, hamba menyerahkan tubuh, jiwa, roh, dan masa depan Ibu Fani ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Iya. Terima kasih banyak Ibu narasumber. Ya, terima kasih ya. Di atas kesempatannya. Ya, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Fani. Ya. Ya, sekarang kita bergeser ke Pak Kosim ya. Ya, Pak Kosim bisa hidupkan mic-nya dulu Pak, jika Bapak ingin berbagi. Nah, sekarang Pak Kosim bisa hidupkan videonya Pak, silakan. Bisa Pak, ini videonya nggak bisa. Nggak bisa Oh, nih, video Pak. nggak bisa. Oke. Apa ya? Langsung Dari Bapak aja kali Pak. ya? Nggak, ini video dari Bapak apa gimana? Sebentar. Iya, dari saya Pak. Oh, Nah, sekarang pantes. bisa. Oh. Ya, Oke, siap. Bisa ya? sekarang sudah bisa. Iya, Saya juga nggak bisa punya Pak. iya. Shalom Tante. Iya, Halo, Pak Franky. yang sahabat-sahabat di Zoom, yang lain sabar ya. Nanti saya kasih satu-satu gilirannya. Saya akan hidupkan video dan mic-nya. Kenapa saya hidupkan satu-satu? Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan kita. Oke ya? Baik, silakan Pak Kosim. Shalom Pak Franky, Halo. terima kasih. Selamat Shalom. malam Pak Franky, apa kabar? Puji Tuhan Pak Kosim. Puji Haleluya, Tuhan ya. luar biasa ya. Semangat, luar biasa Ya. Pak. Amin. Ini saya mau ke narasumbernya langsung. Ini tante saya ini, mami Silakan. rohani saya ini. Ya, Halo, Tante apa kabar? Oh, anakku yang ganteng. Aduh, luar biasa. Kok nggak kelihatan wajahnya ya? Nggak kelihatan ya? ada Pak. Geser ke kiri ada. di spotlight ya. Ada 4 layar. Ya. Kamera Bapak jangan dihidupkan. Jangan dimatikan Pak. Pak Kosim. Ya, oke. Bisa kan? Pak Kosim lihat videonya Ibu Elizabeth ya. Iya. Mic-nya Pak. Mic-nya Pak Kosim Bapak matikan. Ya, oke, sudah Pak, silakan. Shalom Tante. Halo, Kabarnya gimana Tan? luar biasa. Puji Tuhan, Dalam- makin cantik aja nih Tante aku nih.
Amin. Puji Tuhan. Tante, aku tadi tahu nggak, Tante pas doain itu saya merinding. Bener-bener saya merinding. Kuping saya kayak bangun gitu loh. Bulu kuduk saya ini bangun semua tadi. Emang ya kalau udah orang yang diurapi sama Tuhan itu, udah dipakai Tuhan itu bener-bener, kalau kita bener-bener merasakan, itu bener-bener menyentuh gitu. Doa-doa orang, aduh dahsyat banget. Dan saya juga diberkati dengan kesaksian Tante tadi. Puji Tuhan itu juga menguatkan iman saya. Saya bersyukur Tante emang kesini-sininya luar biasa. Ini Bapak Frankie emang Ya, Tante Tafib ini emang Tuhan pakai dengan luar biasa menjangkau jiwa-jiwa. Saya terinspirasi dengan iya. beliau ini. Jujur saya terinspirasi, sangat terinspirasi. Ini sebenarnya saya lagi sakit nih Pak, bengkak tangan saya. Wah, Saya pakai tadi kenapa Pak? ikut sembuh gitu loh. Iya, jadi pas Tante doa itu tangan saya kayak bangun gitu loh. Wah, Bangun. luar biasa. Amin. Ini bengkak kan tuh, udah diobatin, udah Iya. ya makasih Tante. Ini transfer gitu loh dari Ibu tadi itu doa itu transfer ke tangan Gosim gitu Tan. Aduh, Haleluya. saya jadi pengen nangis. Jadi gini, saya benar-benar puji Tuhan saya diberkati dengan kesaksian Tante. Saya bersyukur ya Pak Frankie. Makanya saya tadi saya mau hadir. Saya sebenarnya pengen hadir tiap hari Pak Frankie karena saya banyak kesibukan ya. Iya. Saya tuh pas bentrok gitu kan dengan jadwal kuliah juga, dengan pas jadwal komsel juga. Makanya hari ini saya berusaha bolos gitu. Bukan bolos ya. Berusaha saya izin menyempatkan untuk mendengarkan kesaksian dari Tante gitu kan. Karena saya nggak bosan-bosan dengan kesaksian Tante gitu. Iya. Saya merasa diberkati, ya saya pesan Kosim. Itu Tante gimana sih namanya dulu, apa namanya, apa tadi yang apa sih namanya yang tentang apa sih Tan? Aduh, Jelangkung. Jelangkung, astaga menyebut Jelangkung aja. Iya. Itu bagaimana awalnya itu Tan? Kok bisa Tante bisa ini gitu loh, bertobatnya awalnya dari Jelangkung itu bagaimana gitu. Soalnya Kosim juga agak-agak lupa dengan kesaksian Tante karena kan ya kita jujur aja saking banyaknya gitu. Ya bertobatnya kok nama masih kok dahsyat banget gitu ya. Baru sekali sebut aja kuasa 8 itu kok pada kebakar gitu. Begitu, Kosim anakku yang ganteng. Makasih. Oh begitu ya Tan. Emang ya Tan ya, nama Isa Al-Masih itu nama di atas segala nama. Nama yang benar-benar berkuasa di bumi dan di sorga. Ya. Kayak aku Tante kemarin. Kalau misalnya dipikir-pikir ya aku hampir lewatan tuh. Beneran. Apa? Hampir ketabrak dari belakang jeder. Ini malah ngehalang gitu Tan. Makanya Kosim bilang Tuhan Yesus. Sampai Kosim bilang Tuhan Yesus tolong. Itu Kosim tuh ya benar-benar kalau ada apa-apa tuh selalu Tuhan Yesus tolong. Itu benar-benar nama Tuhan Yesus itu nama yang berkuasa gitu di dalam diri kita. Makanya benar itu Pak Frankie. Aku ngalamin sendiri gitu loh. Iya. Nah, iya, hati-hati Pak Gosim berkendaraan ya. Iya. Tapi puji Tuhan, untuk apa namanya Pak Frankie? Tangan saja yang bengkak ya. Iya, tangan yang sama ini nih apa? Sama punggung ya, karena kan nyetut gitu, kena stang gitu kan. Atau sih Tuhan, terima kasih. Belum dipijitan. Doain aja, aku mau minta didoain sama Tante nih. Tangan aku supaya cepet gerak. Ini nggak gerak kelingking ini. Minta didoain sama Tante aja. Nanti kalau sesudah ini, kalau Tante nggak keberatan, aku rindu didoakan sama Tante. Soalnya Tante belum pernah doain Kosim. Jujur, Kosim pernah didoain Tante. Boleh, silakan. Boleh ya Tan. Ya. Kalau mau didoakan sekarang silakan. Ya. Silakan Ibu. Iya kan. Tangan sama punggung. Ya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa untuk anakku Kosim Tuhan. Di mana beberapa saat yang lalu ia mengalami kecelakaan dan mengakibatkan tangan kanannya menjadi bengkak. Mari Allah Roh Kudus jamah dia Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, rasa kebenaran apapun yang saat ini dirasakan oleh anakku Kosim, enyah keluar di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan, mengalir, memperbaiki segala sistem peredaran darah, otot-otot yang ada di bagian tangan yang sakit itu Bapak, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Yesus, Mengalir dalam kuasa Yesus, kesembuhan dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Engkau sakit penyakit, engkau tidak berkuasa atas tubuh anakku Kosim. Sebab tubuhnya adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam. Karena itu di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. aku perintahkan engkau untuk keluar, tinggalkan dia di dalam nama Yesus. Berkati anakku Tuhan yang sedang menyusun skripsi, berikan dia hikmat, pewahyuan, karunia rohani yang banyak Tuhan, sehingga dapat menyelesaikan studi S1-nya Bapak dalam nama Yesus. Kau sediakan dana-dana yang ia butuhkan Tuhan. Biarlah hikmat arifan dari Tuhan menguasai pikirannya Tuhan, sehingga ia dengan mudah dapat menyusun skripsi yang sampai saat ini belum terselesaikan Tuhan. Roh-Mu yang kudus itu menolong, membimbing, menuntun untuk dia dapat menyelesaikan Amin. Dalam nama Yesus. tugas akhirnya di dalam nama Yesus. Sehingga dengan demikian ia makin diperlengkapi untuk memuliakan nama-Mu, bekerja di ladang-Mu. Dalam nama Yesus, Kau berkati anaknya, Kau berkati istrinya, Kau berkati pekerjaan, usaha, dan kesehatannya di dalam nama Yesus. Biarlah segala kerinduannya yang berkenan kepada Tuhan, Engkau kabulkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai Tuhan Muhammad Kosim ini sebagai alat-Mu Tuhan. Sehingga melalui doa-doanya, melalui penumpangan tangannya, jika ada orang yang sharing kepadanya boleh mendapat kelegaan. Sebab apa yang ia nasihatkan, apa yang ia berikan berasal dari hikmat-Mu. Jika ada yang sakit boleh sembuh melalui doa-doa dan penumpangan tangannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang berkelimpahan seperti gelombang lautan yang tidak putus-putusnya terus melanda hidup-Mu sejak saat ini hingga Maranatha Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Ya. Tante sehat selalu ya. Pak Franky makasih. Sama-sama Pak Kosim ya. Ya. Cepat sembuh dan cepat beraktivitas kembali Pak ya. Amin. Amin. Makasih Pak. Amin. Baik. Tanya-tanya Tante ya, kalau nggak tahu gimana cara nyusunnya ya. Ya. Siap. Kamu kesulitan di mana? Di kesulitan bab 4. Bab 4 ya. Iya. Nanti bahas skripsinya lewat WA aja ya. Jangan di sini. Waduh. Oh, iya. Makasih Tante. Oke. Makasih Ya, Pak ya. Yaakub. Sama-sama. Makasih Pak Kosim ya. Ya, terima kasih. Luar biasa. Baik, sekarang kita bergeser ke tamu yang lain. Barangkali masih ada yang mau berbagi. Silakan hidupkan mic-nya. Mic-nya dulu dihidupkan. Masih ada lagi? Karena kalau sudah tidak ada lagi yang ingin berbagi, kita akan tutup sesi malam ini dengan doa. Ya, tidak ada lagi ya sahabat-sahabat miracle ya. Kita akan tutup ya. Baik. Puji Tuhan ya. Kesaksian Ibu Elizabeth Taufik Prianti pada malam hari ini sungguh sangat memberkati kita semua, menguatkan iman orang percaya, dan puji Tuhan bisa menjangkau jiwa-jiwa baru. Sahabat-sahabat bisa berbagi di grup-grup rohani, bisa berbagi juga di beranda-beranda sahabat miracle. Kita menerima sharing dan kesaksian yang edukatif agar supaya kita menjauhi roh-roh jahat dan fokus saja kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus, agar supaya hidup kita juga bisa menjadi hidup yang bisa kudus, bisa juga memuliakan nama Tuhan ya. Puji Tuhan, luar biasa. Ibu Tafib, Ibu Elizabeth Tafib, saya akan kasih Ibu untuk doa tutup. Saya mau titip dua doa Bu, dua pokok doa. Ada tadi yang titip untuk didoakan. Mungkin Ibu bisa catat ya. Sebentar, Bu. Apa Pak pokok doanya? Satu, Pak Anas, untuk disembuhkan dari batuk dan pilek. Karena sudah banyak obat yang dimakannya, Anas. tetapi juga belum sembuh. Iya, Pak Anas ya. Itu yang masuk ke kami, Bu. Iya. Terus juga, ya. Iya, Pak Anas batuk dan pilek ya. Dan doakan juga kepada hamba Tuhan, Pak Lalu karena di Lombok sana lagi angin keras, banyak pohon tumbang.
Jadi supaya didoakan agar supaya anak-anak Tuhan di sana selamat ya, diluputkan dari segala mara bahaya. Namanya Pak hamba Tuhan Pak Lalu Fauzan. Karena di daerah Lombok saat ini lagi angin kencang dan banyak pohon yang tumbang. Agar supaya Tuhan Yesus tetap pelihara mereka di sana, dijauhkan dari segala mara bahaya. Baik. Ada Baik. lagi, Pak? Ibu, ini ada yang bertanya saya di kolom komentar. Saya tidak tahu kalau Ya. Ibu mau berbagi atau tidak. Pak, boleh minta nomor kontak Ibu Tafib? Nah, begini Bu, mungkin ke nomor kontak ini mereka akan hubungi Ibu untuk didoakan, meminta untuk Ibu doakan Iya, mereka. Pak. Ibu kasih aja nomor yang bisa dipublikasi. Siapa tahu orang-orang yang mendengar pada malam hari ini, sahabat-sahabat mereka bisa menghubungi Ibu jika mereka mau didoakan. Tetapi kalau tidak ada nomor yang buat dipublikasi, maka saya akan soalnya ini masuk ini bukan lewat WA Bu ya, ini lewat kolom komentar Facebook. Jadi juga saya bingung menghubunginya bagaimana ini. Jadi gimana Bu, Ibu Elizabeth? Apakah bisa di-share? Pak, boleh di-share. Saya hanya punya satu nomor itu, Pak. Bisa di-share? Boleh di-sharing. Boleh ya? Baik, saya baca ya. Nah, sahabat-sahabat Miracle bisa mencatat ya. Barangkali sahabat-sahabat rindu untuk didoakan. Catat nomor handphone Ibu Elizabeth Tafib Rianti. 0823 1229 5922. Saya ulang lagi ya. 0823 1229 5922. Ya, lebih baik saya ucapkan ya. Jadi teman-teman yang mendengar di sesi pas di saat ini langsung mencatat ya. Supaya saya tidak catat di kolom komentar. Supaya bisa digunakan dengan bertanggung jawab untuk bisa menghubungi Ibu jika sahabat-sahabat rindu untuk didoakan. Baik Ibu, saya akan kasih waktu kepada Ibu untuk tutup dalam doa dengan dua orang tadi yang minta didoakan. Terus Ibu sebelum doa mungkin ada closing statement Ibu mau sampaikan kepada sahabat-sahabat di luar sana. Silakan Ibu dan bisa lanjut dengan doa. Closing statement dari saya, ketika kita sudah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan punya tugas khusus, jangan berhenti, maju terus. Apapun resikonya, Tuhan nggak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dan jangan main-main dengan yang namanya kuasa kegelapan. Dia terlalu serius dengan kita. Makanya digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling mencari mangsa yang ditelannya. Banget kuku mencari kelemahan kita untuk kita dijatuhkan. Jangan main-main ya dengan kuasa kegelapan, jangan ditiru apa yang saya lakukan. Tuhan punya banyak cara menyelamatkan orang. Salah satunya mungkin nggak lazim seperti yang saya alami. Tapi kalau namanya Tuhan yang punya mau, nggak ada yang bisa menghentikan. Begitu Pak. Amin. Silakan Ibu langsung dengan doa. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan, di mana program channel Miracle malam hari ini boleh berjalan dengan baik semua atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau memberkati Bapak Frankie sebagai moderator Tuhan dalam setiap acara kesaksian ini Tuhan. Engkau memakai Pak Frankie lebih lagi ya Bapak. Engkau menambahkan karunia talenta rohani lebih lagi Tuhan. Sehingga melalui semua itu Tuhan, dia boleh menjadi saksi Tuhan yang luar biasa melewat channel ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap program yang diadakan lewat channel ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan ditinggikan di dalamnya. Kau memberkati keluarga dari Pak Frankie, anak-anaknya, istrinya, dan keluarga besarnya.
Engkau memberkati kesehatannya, lindungi dari yang jahat, jauhkan dari mara bahaya dan celaka, jauhkan juga dari segala sakit penyakit. Kepada setiap kami yang ikut ambil bagian dalam Zoom pada malam hari ini, Engkau juga memberkati. Lindungi kami semua, Tuhan. Kami menolak serangan balik atas setiap kami, Tuhan. Sebab pada malam hari ini, kami telah menemukan kebenaran yang daripadamu, Bapa. Bahwa Engkau adalah Allah pembebas, Tuhan. Allah yang menguduskan setiap kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan dari para pemirsa yang bergabung dalam Zoom pada malam hari ini, Engkau dengar dari surga dan Engkau kabulkan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, jauhkan daripada kami mara bahaya dan celaka, jauhkan dari sakit penyakit, cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan kami. Sehingga dengan kecukupan yang Tuhan berikan, kami tidak perlu minta-minta, kami tidak perlu berbuat jahat. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami, pribadi lepas pribadi yang bergabung dalam Zoom pada malam hari ini, ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biar Tuhan yang memberkati kehidupan kami dengan damai sejahtera sukacita dan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapak. Bukan kebetulan ada terlahir di bumi Indonesia Tuhan. Itu artinya kami harus punya kontribusi bagi negeri kami dengan mendoakannya Tuhan. Sehingga shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh menguasai tanah air kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan segala kekayaan hasil bumi, tanah, laut yang ada di negeri kami Tuhan. Berkati pertaniannya, perhutanan, perikanan, pertambangan, atau apapun itu Tuhan. Kekayaan alam bangsa kami, Engkau memberkati Tuhan. Mampukan anak bangsa kami untuk mengelolanya ya Bapa, dan izinkan untuk menikmati kekayaan negeri kami ini ya Bapa, di dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan, berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Menteri, kabinet yang ada di dalamnya, serta MPR, DPR, Tuhan Kau memberkati Tuhan. Tambahkan hati roh takut akan Engkau kepada para pemimpin bangsa kami ya Bapa, sehingga dengan hati yang takut akan Engkau, mereka boleh Tuhan menjadikan negeri ini, rakyatnya hidup dalam kemakmuran dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak roh-roh radikalisme, intoleransi, rasisme, terorisme yang ada di negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh narkotika, pergaulan dan seks bebas juga kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh okultisme juga kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta roh damai sejahtera menguasai tanah air Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miana, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Ajari kami untuk menghargai keselamatan itu ya Bapa, dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Tidak menjadi batu sandungan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk perekonomian di bangsa kami, Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Biarlah pandemi ini segera berlalu menjadi endemi Tuhan, dan masyarakat bangsa kami, para pengusaha, para karyawan boleh bekerja dan beraktivitas kembali dengan normal Tuhan. Hal-hal yang menyedihkan selama pandemi ini biarlah boleh menjadi pembelajaran bagi setiap kami, bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Biarlah masa ini menjadi masa pertobatan bagi setiap kami ya Bapa. Dan melalui pandemi ini Tuhan, kami mau bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Sebab kami percaya orang yang bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk keamanan bangsa ini, untuk TNI, Polri, dan jajaran Tuhan Kau memberkati mereka semua dan keluarganya. Biarlah melalui keberadaan mereka, negeri kami boleh menjadi aman dan rakyatnya boleh tentram di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang terpapar COVID atau penyakit lainnya. Tuhan Kau memberkati mereka.
beri kekuatan kepada mereka Tuhan, beri semangat kepada mereka untuk mereka yakin berserah total kepada Tuhan bahwa masih ada Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk tim medis yang selama ini menangani korban atau pasien COVID-19 Tuhan. Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati kesehatan mereka, beri hikmat dalam mengatur waktu bekerja dan beristirahat sehingga mereka tidak menjadi terpapar oleh COVID ini. Tuhan, kami rindu Tuhan, negeri kami, bumi kami, tanah air kami bebas dari virus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta roh damai sejahtera yang dari Tuhan menguasai seluruh atmosfer Indonesia, menguasai atmosfer di mana kami tinggal di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga damai sejahtera, sukacita, dan rezeki yang berlimpah yang dari Tuhan boleh kami nikmati. Dan pada akhirnya itu semua kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, ini doa kami. Ada banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami sadar betul Tuhan bahwa tidak kurang panjang tangan-Mu untuk mendengar, untuk menolong kami. Tidak kurang tajam telinga-Mu untuk mendengar seru doa kami. Tetapi sering sekali yang menjadi pemisah antara Engkau dan kami adalah dosa dan kesalahan kami. Karena itu Bapa, di dalam nama Yesus, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, agar doa kami Engkau dengar, Engkau kabulkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang terlibat hutang piutang, Engkau buka jalan Tuhan, usaha yang lain, sehingga dengan usaha yang lain itu boleh segera melunasi hutangnya. Dalam nama Yesus, yang rindu mendapat pekerjaan, Engkau juga dengar dari sorga untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum mendapat pasangan hidup, Engkau berikan Tuhan, pasangan yang sepadan, yang seiman Tuhan. Sehingga jika mereka dipertemukan, mereka boleh dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini seru doa kami yang tidak sempurna. Biarlah Engkau menyempurnakannya seperti Engkau sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan ya Ibu Elizabeth pada malam hari ini sudah tampil di Miracle TV. Kami sangat merasa terhormat, mengucap syukur atas waktunya Ibu ya. Kami juga doakan kepada Ibu agar Ibu juga diberkati luar biasa, sehat jasmani ya, dan ditambah-tambahkan juga Bu berkat juga bagi Ibu dan sekeluarga. Dan anak-anak juga semua Bu berada dalam perlindungan Tuhan, berhasil semuanya di dalam kasih setia Tuhan. Sahabat-sahabat Miracle, kita akan berjumpa lagi besok di jam yang sama dengan pesaksi yang luar biasa yang akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Jangan lupa videonya dibagi untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang di luar sana. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada malam hari ini untuk semuanya, teman-teman juga di Zoom, dan kepada Ibu Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan berkati semuanya. Ya. Terima kasih, Frankie.